Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa wala. Amma ba'd. Faqala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanahu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi qawlihi fi al-amin. Su'ila ba'dul 'arifina 'an 'ilmil batin faqala huwa sirrun min asrarillahi yantiqu fi qulubi ahbabihi lam yattali 'alayhi malakan wa la bashara. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga di hari yang kedua bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semakin baik lagi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya salawat serta salam kita kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kajian kita yang kemarin masih dalam bab fi mulazamati ta'ati wa tarki al-ma'asi. Sudah ba'dul 'arifin telah ditanya sebagian orang yang kenal dengan Allah fi ilmil batin, tentang ilmu batin. Apa yang dimaksud dengan ilmu batin? Faqala, lalu sebagian orang yang kenal Allah ini menjawab, huwa sirrun min asrarillah. Dia adalah rahasia dari rahasia-rahasia Allah yang fi'hu fi qulubi ahbabi, yang Allah tancapkan dalam hati kekasihnya. Lam yattali 'alaihi malakan wala bashar, tidak bisa dilihat oleh malaikat dan tidak bisa juga dilihat oleh manusia. Jadi yang dimaksud dengan ilmu batin itu adalah rahasia dari rahasia-rahasia Allah. Rahasia Allah itu sangat banyak. Yang maka dibilang rahasia dari rahasia-rahasia Allah. Yang fi qulubi ahbabi, Allah tancapkan itu ke dalam hati para kekasihnya. Jadi rahasia itu Allah masukkan ke dalam hati kekasihnya dan tidak bisa dilihat oleh siapa? Malaikat, dan tidak bisa dilihat juga oleh manusia. Jadi ini yang kita sering bilang, ya, dalamnya lautan itu masih bisa diketahui, masih bisa dicari, ya. Tapi dalamnya hati seseorang, ya, kalau itu tidak ada yang tahu. Sampai-sampai malaikat sendiri pun nggak bisa mengetahui, ya, ilmu batin yang dimiliki oleh kekasih Allah. Nah, maka kita nggak boleh menjustifikasi, menghakimi terhadap apa yang kaitannya dengan hati. Nah, termasuk di antaranya sebetulnya pertanyaan ini muncul karena kaitannya dengan yang kemarin. Kaitannya dengan yang kemarin, orang Arab kampung itu bertanya tentang siapa
bisa diraba, sesuatu yang tidak bisa dirasa, ya, dicap, dicium, nggak bisa. Ya. Nah ini salah satu sirrun min asrar rahasia dari rahasia Allah. Ya. Dan itu ketika menancap, ya, masuk ke dalam hati seseorang, maka itu nggak akan pernah apa? Nggak akan pernah tumbang, nggak akan pernah copot. Kalau udah nancap itu udah sok. Ya. Mungkin kalau dalam bahasa Al-Qur'annya warasikhuna fil ilmi, ya, orang yang Allah tancapkan ilmu ke dalam hatinya. Dikarenakan ilmu itu seperti cahaya, Pak. Ya, yang kita bilang ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Maka kalau orang sudah berada di dalam cahaya, itu nggak mau berada dalam kegelapan. Ya. Jadi orang udah tahu terang itu enak, nggak mau dalam gelap, pasti itu udah karakternya. Ya. Nah maka ilmu batin itu adalah rahasia dari rahasia Allah. Ya, dan itu diberikan oleh Allah kepada kekasihnya. Dan itu tidak bisa dilihat bahkan oleh malaikat sekalipun, apalagi manusia. Ruya diriwayatkan ada Ka'bal Ahbar, bahwa Ka'bal Ahbar orang qala berkata bahwa Bani Adam balaghu min al-yaqin mithqala habatin min 'azamatillahi 'azza wa jalla lama syara'a al-mahdi rabbih. Seandainya manusia itu mencapai keyakinan itu mencapai seberat biji dari keagungan Allah Ta'ala, la masyaallah, mereka akan berjalan di atas air dan akan berjalan di atas angin. Ya. Ini sebetulnya artinya ungkapan saja, bukan berarti akhirnya orang akan mengejar agar bisa, ya, mencapai kepada keyakinan yang seberat bijian. Artinya betapa keyakinan yang didapat oleh seseorang tentang Allah itu akan menghilangkan sebab dan akibat. Itu maksudnya. Kita ini kan selalu terikat dengan sebab dan akibat, Pak. Ya, kalau lapar makan. Kata kita kalau pengen punya duit maka kerja. Pengen pintar dulu belajar. Ini sebab akibat yang, ya. Dan ketika bercerita tentang sebab dan akibat, maka nggak ada manusia yang bisa berjalan di atas air. Karena ada gaya gravitasi yang kuat. Gimana manusia jalan di atas air? Jalan di atas angin, gimana angin mau dinaikin? Gimana angin mau ditumpahin? Tidak bisa. Ya. Nah ini maksudnya bukan berarti akhirnya orang mau dizikir sekian banyak, lalu akhirnya zikirnya itu mencapai kepada tingkatan tertentu, akhirnya bisa terbang. Bukan itu maksudnya. Jangan itu disalah pahami. Udahlah kalau gitu kita nggak usah naik kapal ferry, nggak usah naik garuda, ya, cukup kita aja sendiri. Apa aja tuh nggak ada. Dari itu maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan kalimat ini atau dengan apa yang disampaikan oleh Ka'bal Ahbar ini adalah apa? Ketika seseorang itu mencapai keyakinan tertentu, paling tidak keyakinannya seberat biji-bijian atau biji sawi yang kita bilang biji yang paling kecil,
mencapai keyakinan tentang keagungan Allah itu, bahwa Allah itu besar, Allah itu yang berkuasa atas segalanya, maka hukum alam itu nggak ada artinya. Itu maksudnya. Dia mampu untuk berjalan di atas air, dia mampu berjalan di atas angin, bukan itu tujuannya, bukan. Tapi salah satu yang antara contohnya yang tidak terkait dengan apa? Dengan hukum sebab dan akibat itu adalah berjalan di atas air, berjalan di atas angin. Nah ini jangan disalahpahami, ya. Nah orang yang mencapai keyakinan tadi, mencapai keyakinan tentang keagungan Allah itu, yakinlah bahwa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka punya keyakinan mereka tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah sedih. Ngapain orang semua udah bayar hantu? Lagi kita sekarang pusingin apa sebenarnya? Kita kan kita kayak ngeliat anak kita, ya. Anak kita itu selalu khawatir aja, entah besok gimana ini gimana, kata bapaknya tenang aja, kenapa sih? Aku punya semua, lu mah tinggal ngejalanin doang, pengen ini itu udah ada buat. Tapi dia dalam menjalani itu gimana ini teknisnya, gimana ini susahnya, kudu kesini terus kata ayahnya, tenang aja, bisa ada orang, bisa ada orang, ada duitnya, ada apa, semuanya siap. Nah, kan orang tua biasanya begitu mana kan? Tapi anaknya sendiri ketika dia menjalani itu, dia masih resah aja, gelisah. Kenapa? Karena belum yakin sama bapaknya itu. Tapi kalau dia sudah yakin sama bapaknya, dia santai aja. Saking santainya malah justru seolah-olah kayak gak punya persiapan. Seolah-olah begitu. Nah kita itu melebihi, Allah itu melebihi orang tua yang seperti itu sama kita tuh. Orang tua yang kayak tadi menyiapkan segalanya buat anaknya itu disiapin kontrakannya, disiapin tanahnya, disiapin usahanya, disiapin modalnya, udah siap semua. Kita lebih merasa aman orang tua ngomong. Ya seolah-olah kita kudu ngomong itu orang tua, seolah-olah kudu iya. Kata orang tua kudu iya lah, padahal orang tua udah pakai iya ya. Udah pasti anaknya itu, udah pasti anaknya gitu. Nah itu kurang lebih begitu. Tapi kalau anak yang sudah mengerti orang tuanya, udah tahu orang tuanya kayak apa, udah nyantai aja dia jalan. Pasti orang tua gue, pasti orang tua gue tuntutan, pasti orang tua gue lah. Nah keyakinan yang kayak gitu itu, ini yang perumpamaan aja. Betapa kita ini meyakini Allah itu nggak sampai seberat biji itu kita keyakinan kita ke Allah. Sebijinya belum sampai. Coba ini. Lagi sekarang kita punya duit, hari ini punya duit berapa itu udah kita hitung. Besok makan apa? Coba berinteraksi dengan manusia juga. Si anu begini, si itu begini, si ini begini, ngeselin banget. Si ini kalau begini, si anu gua, coba. Padahal dia lupa bahwa semuanya itu adalah apa? Semuanya adalah aturan yang berlaku. Sehingga akhirnya ketika ada orang yang mencaci, maka diambil pelajaran bahwa dia mengingatkan saya, Allah dan melewati dia itu menghina saya itu maksudnya biar saya ingat banyak kekurangan yang saya miliki. Ada orang yang memuji saya, oh itu Allah ingetin itu bukan punya saya, punya Allah semua. Itu kita belum sampai ke titik itu.
Paham kan? Jadi maka ketika orang sudah sampai ke titik keyakinan dia kepada Allah bahwa Allah itu maha agung, Allah itu maha besar, Allah itu segalanya bagi kita, maka sudah dipastikan hukum sebab dan akibat itu sudah Nggak ada rasa susah, rasa ketawa terus bahagia, ya. yakin. Paham ya? Para belum? Ngantuk kan? Ngantuk dikit. Jadi kita ngantuk lagi. Nggak khawatir sama anak kali itu ya. Orang kita kadang paham ya, kita masuk ke dalam sedikit. Kita khawatirin anak kita, kan? Makannya, jajannya, nanti besarnya, kan? Kalau gue nggak ada gimana? Kata kita kalau kita mati gimana? Udah Sombong amat. coba. Sekarang kita masih hidup, anak-anak kita itu siapa yang udah kasihnya? Hah? Kita kagak ada, kita pergi, itu banyak yang ngurusin. Lagi bini. Coba dah. Hah? Lagi bini. Lagi gini lah, pikiran lagi dengan dia. Coba itu. Tapi kita udah sampai kepada titik karena kita jangan mati dulu, masih kecil bocah kah? Apa urusannya? Mati dulu buat coba bikin rumah. Ini bocah baru bikin rumah, si aku baru bikin rumah, yang ini dulu anak mau. Lulus. Kenapa itu? Karena belum punya keyakinan tadi, Pak. Iya betul. Keyakinan, coba aja, coba kita introspeksi diri kita, balik ke diri kita sendiri. Apakah Anda sudah yakin Allah selamatkan? Bagaimana kekuasaan Allah itu terhadap segala hal yang terkait dengan kita saja? Pengennya kita aja yang ngerjainnya, pengennya kita aja yang turun tangannya. Soalnya kalau kamu aku berikan apa kekuasaan, kalau kamu aku berikan kemampuan, itu hanya sekedar apa? Hanya sekedar ingin menjelaskan bahwa aku kasih. Kemampuan itu datangnya dari aku, bukan dari yang lain. Merasa boleh kita boleh. Ketika kita dikasih rezeki anak misalnya, maka anak itu rezekinya sebetulnya itu kepinginnya logika kita paling tidak logika kita bilang ini rezeki kita nambah karena ada anak. Makanya orang tua dulu itu sebenarnya cerdas mereka secara tidak langsung bahasa mereka banyak anak banyak rezeki. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang dikasih amanah oleh Allah. Jadi banyaknya rezeki yang dia miliki itu karena banyak anaknya. Nah sekarang kalau anaknya dikit tapi rezekinya banyak, oh ini salah aturan, bukan itu kan salah kan? Tapi yang dimaksud dengan anak ini bisa jadi orang-orang lain yang akan menjadi tanggungan Anda. Tidak harus itu darah daging Anda. Bisa jadi ponakan, bisa jadi adik, bisa jadi tetangga, bisa jadi janda. Iya. Kedengeran? Udah tutup, ya kan kalau ya. Enggak Pak. Kita semua itu semua Allah. Nggak ada yang nggak Allah. Karena kalau ada yang nggak Allah, berarti ada yang berkuasa selain Allah. Itu paling gampangnya begitu sebetulnya. Hanya memang lagi-lagi keyakinan itu bukan hal yang mudah untuk kita dapati. Maka keyakinan itu adalah sesuatu yang harus kita tempuh, sesuatu yang harus kita usahakan. Bagaimana caranya? Ya itu tadi caranya diantaranya. Allah telah menyediakan fasilitas yang tidak terhingga, yang diantaranya adalah bulan suci
lihat 4 itu apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab. Ramadan kemuliaannya itu ya bisa setara atau bahkan melebihi Asyhurul Hurum. Kenapa? Dikarenakan Ramadan ini lebih komplit dari yang lain, sehingga nggak bisa disamakan dengan yang lain. Kalau ingin diibaratkan, Ramadan itu seperti Mekah, seperti Ka'bah. Orang yang masuk ke dalamnya itu akan aminah, akan aman. Orang yang masuk bulan suci Ramadan itu langsung ya Allah, suasananya beda, anginnya beda. Coba ya, kita semua pasti merasakan itu kalau udah turunnya Ramadan itu udah lain. Entah Ramadan habis, masuk Syawal itu beda banget. Orang luar kebagian semua kebagian. Wa man dakhalahu kana amina, itu orang yang masuk ke dalamnya itu pasti aman. Kenapa? Karena dalam Ramadan ini ibadah itu semua komplit di Ramadan. Sholat berjamaah full. Bagaimana caranya sholat berjamaah full? Paling tidak sholat berjamaah full itu kalau isya berjamaah, subuh berjamaah, seolah-olah 5 waktu berjamaah full. Jawabannya. Hah? Tapi jangan juga ya kalau gitu suruh rasa apa pun nggak usah jamaah. Nah itu maksudnya. Jangan salah, paham lagi. Kalau gitu cari bubur terus. Orderan bubur gratis. Janganlah, enggak. Seolah-olah begitu pahalanya. Yang gak kalah pentingnya adalah ya puasa itu. Kita semua merasakan puasa di bulan suci Ramadan. Kalau nggak puasa nyesel, coba deh. Kalau kita nggak puasa di bulan Ramadan itu kayaknya sayang banget gitu. Ada sesuatu yang tertinggal seolah-olah kayaknya. Iya coba. Meskipun kita misalnya sesuai dengan ayat Al-Quran itu ada kan orang puasa itu boleh nggak puasa dikatakan beberapa sebab kan. Di antaranya dalam perjalanan sakit, ya. Yang kedua karena sakit. Tapi ketika nggak puasa, sekalipun sakit misalnya itu kayaknya perasaan itu sayang banget. Ya. Yang ketiga, ibadah yang nggak ada, ya, hanya ada di bulan-bulan tertentu itu haji dan umroh. Di Ramadan ini komplit semua ada tuh. Jemaah tadi sholat ada, puasa ada, kewajiban tadi, haji dan umroh ada. Kapan itu? Dari subuh sampai syuruk, sholat syuruk pahalanya haji dan umroh 30 hari. Coba komplit. Maka bulan suci Ramadan ini fasilitas yang Allah buat untuk menumbuhkan apa? Keyakinan itu tadi. Jadi orang semakin baik ibadahnya, maka seharusnya keyakinannya itu makin nambah kudunya. Keyakinan kepada Allah semakin kuat dan tentunya akan ditunjukkan melalui apa? Sikap, melalui zahir, penampakannya akan semakin baik juga. Ya. Karena cahaya yang
Di surat Ar-Rahman itu ada ayat yu'raful mujrimuna bisimahum, ya, fayukhadhu bil lawasi wal aqdam. Dikenal orang-orang yang kriminal, orang-orang yang melakukan pelanggaran itu diketahui melalui apa? Mukanya. Bisimahum. Maka akhirnya fayukhadhu bil lawasi wal aqdam, akhirnya oleh Allah mereka disiksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi yang kita ambil adalah yu'raful mujrimun, bahwa orang-orang yang melakukan pelanggaran itu kelihatan. Berarti kalau orang yang melakukan pelanggaran itu kelihatan, maka sebaliknya orang yang melakukan kebaikan pun kelihatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka Anda melakukan kebaikan sembunyi-sembunyi sekalipun, tetap Allah akan meningkatkan kebaikan. Artinya cahaya yang ada dalam hati ketika itu sudah Allah berikan, maka dia akan memancar. Maka banyak ulama yang bilang hati itu diibaratkan seperti cermin, dan hidayah Allah itu seperti matahari itu yang selalu menyenter ke cermin itu. Maka ketika cahaya itu menyenter ke cermin, pasti akan mantul. Tapi kalau cerminnya kotor, mantul enggak? Kata langsung ada lemot, buruk. Enggak. Salah satu di antara fasilitas yang Allah buat untuk membersihkan hati itu, mereka sebut dengan istilah tazkiyah. Mereka sebut dengan istilah tahliyah. Itu cerminnya digebek, digosok. Dengan apa tuh? Dengan zikir, dengan sholat, dengan puasa. Itu maksudnya mau ngegebek apa itu? Cermin itu. Maka kalau cermin yang udah bersih itu, yang tadi dibilang itu, keyakinan kepada Allah itu nempel dengan aman. Udah gak ada khawatir lagi. Ya. Oke, jadi artinya keyakinan kita kepada Allah ini jadi cerminan kita semua nih. Apakah memang kita sudah sampai ke titik itu atau enggak? Belum. Kita masih sering khawatir tentang A, tentang B, tentang C. Kenapa? Ternyata kuncinya adalah karena keyakinan kita kepada Allah belum muncul. Surat Al-Kahfi. Jadi ada nanti ilmu yakin, ya. Ada lagi latarahunna ainul yakin. Kita selama ini sama Allah itu cuma tahunya tahu rumah. Itu kayak mendengar. Itu kayak cuma nyampein ucapan, belum meresap ke dalam hati. Baru mendengar keluar baru katanya. Belum kenal benar, belum berjumpa benar. Kita mendengar, wah ini katanya ada Pak Haji Tatang, itu orang yang paling bermalam di kampungnya. Baru mendengar doang. Tapi orang
belum kesana. Tapi kalau udah berjumpa langsung dengan orangnya, wah udah nggak salah lagi. Yakin itu. Dan kita sama Allah begitu melalui. Maka orang yang Ghazali ini ingin disinggung, kata beliau, keimanan yang kemarin kita nyatakan adalah takbirun, iqrar bil qalbi, ya tasdiqun bil qalbi, membenarkan melalui hati itu tertancap dulu. Kalau itu sudah tertancap dengan baik dan benar, sudah dipastikan tidak ada masalah. Itu. Ya. Nah maka selanjutnya fasubhana wa ja'ala al-iqrar bil 'ajzi an idraki ma'rifatihi imanan. Fasubhana maka maha suci man ja'ala al-iqrar bil 'ajzi, orang yang menjadikan pengakuan kelemahan an idraki ma'rifatihi untuk menjumpai pengetahuannya imanan sebagai keimanan. Artinya Allah Maha Suci itu telah menjadikan pengakuan lemah kita nggak sanggup untuk mengenal Allah sebagaimana mestinya, itulah sebetulnya keimanan. Gitu. Ini maksudnya. Ada ungkapan yang dikemukakan oleh, kalau tidak salah, oleh Yazid al-Bustami. Kata beliau, berdoa Allah itu, Allahumma zid hayranan fi. Ya Allah, tambahkan kebingunganku terhadapmu. Ya, ya Allah, tambahkan apa? Kebingunganku terhadapmu. Semakin Anda bingung tentang Allah, semakin Anda mengenal Allah. Kenapa? Dikarenakan Allah itu tadi kemarin itu kita bilang nggak bisa dijumpai oleh apapun, sulit untuk mencari, nggak sampai. Maka kita akan semakin terikat, semakin bingung terhadap ini kok aturannya begini, aturan, tapi tetap kesini. Ini kok kayak gini, tetap kesana. Muter terus. Jangkauannya ke sini, enggak, ternyata makan rumahnya terus begitu. Jadi artinya, ketika Anda mengakui kelemahan Anda untuk mengetahui Allah, ya, keterbatasan Anda untuk mengenal Allah, justru itu Anda sudah mulai mengenal. Artinya kelemahan yang Anda miliki, pengakuan Anda terhadap lemahnya diri Anda, itu disitulah sebetulnya keimanan. Kita sekarang sholat, ya? Sudah assalamualaikum itu. Apa kata kita di sholat? Kalau kita bilang, alhamdulillah saya sudah sholat. Anda sudah sholat, apa Anda yang melakukannya? Apakah Allah yang sudah menggerakkan Anda? Anda selesai sholat itu, Anda ucapkan alhamdulillah, Anda ucapkan astagfirullah, itu tujuannya apa? Apakah Anda ingin menyatakan diri di hadapan Allah, ya Allah saya sudah sholat tuh, mana pahala saya? Apa begitu? Ataukah Anda setelah sholat, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, terima kasih, saya sudah melaksanakan sholat dan saya istighfar ya Allah jika sholat saya tidak sempurna, meskipun saya yakin semua itu adalah engkau yang sudah kasihnya. Kesempatan untuk sholat, kekuatan untuk sholat itu engkau yang sudah kasih saya, alhamdulillah. Jika pun ada kekurangan di sana dan di sini, maafin. Entah saya mudah-mudahan
masih kesempatan bisa sholat lagi. Jangan selesai sampai di sini doang sholatnya. Begitu apa kagak? Boleh kita lihat. Ya. Apa yang mau pas udah keluar masjid wes baru sholat berjamaah tadi mulia melahirkan tadi lebih sholat karena lain ada. Iya mau kayak gitu sholat? Hah? Bukan. Sholat itu ingin menerangkan bahwa kelemahan kita di hadapan Allah, kerendahan kita di hadapan Allah. Maka selalu dalam sholat itu gerakan-gerakan yang kita mulai itu selalu takbir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ketika kita nyatakan Allah Maha Besar itu maksudnya gak ada yang besar, gak ada yang kita pikirin, gak ada sesuatu yang bergabungan. Cuma Allah ada lagi. Bacaan-bacaan yang kita baca, takbiratul ihramnya, al-fatihahnya, lalu suratnya kita baca, tetap aja Allahu Akbar lagi banyak. Ada yang kita. Enggak ada. Kita tadi udah khusus baca ayat Alhamdulillah takasur hatta zurtumul maqabir, kita terjemahin, bahkan kita sampai berupaya mengikuti siapa? Mengikuti Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar kalau baca surat At-Takasur di ujungnya diupayakan nangis, atau kalau tidak berupaya untuk nangis. Udah berupaya kayak gitu tetap Allah. Yang kasih kesempatan itu adalah Allah. Yang besarnya adalah Allah. Habis itu tasbih kita sambil Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Tetap Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Selalu diingetin terus setiap gerakan yang kita lakukan itu, kita melakukan ini tetap Allah. Melakukan itu Allah. Semua Allah. Nah itu yang dimaksud dengan akhirnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dibangun setelah selesai. Allahu Akbar. Maka gak ada kebesaran kita bisa nolak. Yang besar Allah semua. Ya. Nah maka kelemahan kita untuk menjumpai atau kelemahan kita untuk mengenal Allah itu pun merupakan kelimpahan kita. Maka akhirnya kalau kita ingat cerita tentang Isra dan Mi'raj, ya, itu di surat apa? Al-Isra itu Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa Allah pilihnya bi'abdihi, tidak birasulihi, tidak bihabibihi? Ya, karena ternyata makhluk atau derajat yang paling tinggi di sisi Allah itu adalah hamba. Derajat yang paling tinggi itu di hadapan Allah adalah hamba. Semakin kita mengakui kehambaan kita, maka semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah. Itu kita harus merendahkan sesuatu yang paling tinggi di kita disamakan dengan sesuatu yang paling rendah. Nah, ya kan? Ada aku. Enggak ada. Kan yang paling tinggi di dalam diri kita ini, tubuh kita yang paling tinggi apa ini kan? Tapi dalam sholat kita bikin apa? Biasa apa Pak? Hah? Lewat yang kasarnya yang paling rendah dalam diri kita apa? Telapak kaki. Lama telapak kaki sama setara. Ya. Sesuatu yang paling kita hormati kan kita kalau dijuluki marah. Ternyata itu harus kita rendahkan serendah-rendahnya yang paling rendah. Nah maka hamba itu kita mengakui kelemahan kita itu justru itulah yang baik.
bingung lagi kan? Nah, itu tadi makanya begitu. Semakin Anda bingung, semakin Anda mengenal. Makanya doanya Syekh tadi itu, ya biasa dalam Islam itu doanya Allah masih manusia. Ya Allah, tambahkanlah apa kebingungan terhadap diri. Ya. Kama ja'ala idraka al-mun'ami 'alaihi bil 'ajzi idraka syukrihi syukran. Ya. Sebagaimana Allah juga sangat suci, sangat mulia ketika menjadikan pengakuan terhadap kenikmatan yang diberikan itu, dia nggak mampu menjangkau rasa syukurnya, itu sebetulnya syukur. Kan syukur itu kan gini Pak, syukur itu artinya adalah Anda menerima sesuatu dan Anda mengakui bahwa itu datangnya dari orang yang memberi, itu namanya syukur. Ya, saya dikasih sama Pak Haji Adam, lalu saya terima dan saya ucapkan terima kasih, itu namanya syukur. Jadi syukur itu merasakan lalu mengungkapkan atas perasaan yang dia terima. Maka ketika kita puasa tuh, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Nah, kita belum, itu syukur namanya. Kerasa tuh air itu golongan. Ya Allah, enak banget. Mantul. Itu namanya syukur. Itu syukur yang begitu itu sebetulnya itu tingkatan yang paling rendah tuh. Tingkatan yang paling tingginya itu ya adalah Anda menyatakan dalam diri Anda Allah. Setelah tadi alhamdulillah itu ada lagi pastinya tingkatan selanjutnya apa? Ya Allah, alhamdulillah saya bisa mengucapkan alhamdulillah itu karena Engkau yang ada di sini. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah itu tadi kita kaitin lagi, ya Allah alhamdulillah itu karena Engkau tadi izinkan saya untuk ucapin alhamdulillah. Itu kan berarti kita lemah untuk menjumpai rasa syukur yang sebenarnya itu harusnya kayak apa sebetulnya. Justru yang kayak begitu itu yang dibilang syukur. Yang akhirnya kita semua mungkin kalau yang lebih ekstrimnya bahasanya adalah mana, tiada, nggak ada bisa. Jadi akhirnya ujungnya tadi Allah telah menjadikan segala sesuatunya itu ya untuk menunjukkan apa kelemahan kita di hadapannya. Anda beribadah puasa, Anda beribadah sholat, Anda beribadah sedekah. Tujuannya apa? Tujuannya agar Anda menyadari kelemahan. Semakin Anda sadar akan kelemahan Anda, sebetulnya disitulah posisi Allah semakin jelas. Ya. Nauzubillah min dzalik. Jika Anda ibadah bukan melahirkan kerendahan, tapi ibadah yang Anda lakukan malah melahirkan kesombongan, ya itu bukan itu yang diharapkan. Ya, justru kalau begitu berarti ada apa? Ada kesalahan, ada yang salah dalam ibadah yang kita lakukan. Justru seharusnya ibadah itu akan melahirkan kerendahan, tapi malah sombong. Introspeksi diri dulu, ya Allah. Ya, habis sedekah bukan malah ya Allah, alhamdulillah saya dikasih perantara, kasih nikmat bisa amanah. Alhamdulillah ya Allah, kau titipin dan saya alhamdulillah kasih amanah itu.
Bukan begitu yang lain. Habis ngasih malah gue. Dulu kalau gue kasih, apa bisa? Siapa lu Kalau gue banyak kasih gue. Kalau bukan gue mau kan deh. Siapa? Orang bisa kerja, bisa makan loh. Ya, bukan itu bukan. Kalau ibadah yang kita lakukan melahirkan itu berarti ada kesalahan. Ya, nah inilah maksudnya tadi iman itu adalah mengakui kelemahan, bahkan bersyukur pun mengakui kelemahan kita. Betapa nikmat yang Allah berikan itu tidak terhingga kepada kita sehingga akhirnya ya Allah, banyak banget nikmat yang sudah kau kasih. Kita malah hitungnya yang nol. Nah, ini susah amat sih hidup. Begini salah, begitu salah, begitu salah. Tidak ada benernya, kan salah. Justru nikmat yang Allah kasih itu, banyak. Tidak terhingga. Ya, keseringan kita lebih kepada apa? Kenikmatan itu dihitungnya pakai materi banyak. Ya, kalau nggak dapat duit nggak dapat nikmat. Ada fulus. Ya, Fulus. iya. Fulus mampus. Kalau nggak ada fulus mampus. Pak, anak lebih beragam laku udah coba dah. Saya kemarin ke mall itu. Ayah nggak bisa pak, kan harus pakai Inggris. Udah kagak laku duit karena apa? Iya. Ada kan belanja dia kita nggak bisa pakai kredit pak. Nggak bisa jajan. Nggak bisa jajan. Ada kalau kita harus jajan nggak bisa. Di GBK nggak bisa Itu juga jajan. kenapa ini? Ada pak katanya. Pakai 1 juta 2 juta kan nggak bisa. Kita 1 juta beli itu selesai itu nggak boleh kalau pakai. Itu Nggak bisa jajan di GBK. Karena itu kami kurus mampus kita tidak ada kurus mampus. Lakukan nikmat itu ya Allah banyak pak. Tahu dari kesehatan aja jangan. Ya itu nikmat yang luar biasa itu. Ya betapa kalau udah sakit itu ya Kalau 300 triliun nikmat. nanti 300 triliun itu coba. Sakit nggak bisa juga. Lah iyalah coba kalau dalam 9 juta yang udah sakit bagaimana itu? Iya. Nggak bisa dirasain itu. Nggak bisa. Belum lagi seandainya kita sakit tuh harus berobat harus ini dan itu. Uang yang kita pakai bukan buat kita nikmatin jadinya. Saya tadi soal Coba. Ya, nasihat itu aja udah luar biasa. Apalagi ditambah dengan iman. Wah itu lebih mantap lagi. Nah maka nanti kalau orang sudah dapat imannya, udah kena imannya, nah itu tadi hukum Allah udah berlaku baginya. Pemandangan udah bersama Allah, semua Allah. Ya, cukup ya kaki kita. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sami'na khairan wa ati'na khairan wa rzuqna Allahumma al-'afiyata wa al-iman waj'alna kullana 'ala taqwa wa fikra bima tuhibbu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.